Hello, good morning, student. How are you today? I hope all of you are always healthy and happy at home. Now, before we study, let's pray together. Start from now, join your hand, close your eyes. Dear God, please save me in study at home. Amin. Open your eyes. Next, let's do tepuk PPK together. Tepuk PPK, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kuat lemahnya ketukan pada sebuah lagu. Jadi, anak-anak bisa melihat pada buku halaman 4, buku PR tema 6. Di sana ada materi tentang kuat lemahnya ketukan pada lagu. Jadi di sana juga ada lagu, kemudian sudah diberikan beberapa penjelasan. Nah, sebelum kita mengenal kuat lemahnya ketukan pada sebuah lagu, mari kita mengenal istilah berikut ini. Yang pertama ada birama, irama, dan nilai nada. Yang pertama, birama. Jadi, birama itu adalah tanda untuk menentukan jumlah ketukan. Jadi, nanti setiap birama itu dibatasi dengan garis birama. Ya, jadi di ruas birama itu ada notasi-notasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Miss akan tampilkan sebuah lagu beserta notasinya. Kemudian, selanjutnya adalah irama. Jadi, irama ini adalah gerak nada yang artinya naik turunnya nada yang dilakukan berulang-ulang, namun gerak naik turunnya nada itu sama, ya, jadi konstan, dilakukan berulang-ulang. Nah, selanjutnya adalah nilai nada. Jadi, nilai nada ini adalah banyaknya ketukan. Anak-anak sudah belajar pada pertemuan lalu, ya. Nah, sekarang Miss akan tampilkan sebuah lagu yang judulnya Cicak. Coba perhatikan liriknya. Apakah anak-anak tahu lagu ini? Ya, tentu saja tahu ya. Nah, di lagu ini coba perhatikan ada lambang 2/4. Ya, bisa anak-anak lihat paling atas ada lambang 2/4. Nah, 2/4 itu adalah pola irama. Ya, kemudian ada notasi-notasi angka, ada angka 5, ada angka 3, dan seterusnya. Ya, itu merupakan notasi, ya, notasi angkanya. Nah, coba perhatikan lirik Cicak. Ya, di atasnya ada angka 5 dan ada angka 3. Kemudian dibatasi dengan garis. Kemudian angka 5 lagi, angka 3 lagi, dibatasi lagi dengan garis. Garis itu apa, Miss? Nah, garis itulah yang disebut dengan tanda birama atau garis birama. Ya, jadi 5 dan 3 itu merupakan ruas biramanya. Jadi di ruas birama itu ada notasinya, ya. Notasi seperti di lagu Cicak ini ada notasi ada nada sol dan nada mi, ya. Itu namanya ruas birama dan garisnya itu yang membatas-batasi itu namanya garis birama. Paham ya? Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tanda ketukan kuat. Nah, ini kita belajar sekarang tentang ketukan kuat dan lemah. Nah, coba perhatikan di lirik
Ci. Ya, di bawahnya itu ada lambang lebih dari. Jika di matematika ya, lambang lebih dari. Lambang lebih dari itu berarti ketukannya kuat. Ya, ketukannya kuat. Kemudian, nah, yang tadi Miss sampaikan itu pola irama 2/4 itu ada artinya anak-anak. Nah, 2 itu artinya setiap birama, ya, setiap ruas birama, kemudian dibatasi garis, setiap birama itu terdiri dari 2 ketukan. Ya, terdiri dari 2 ketukan. Jadi, lagu cicak ini ada 2 ketukan setiap biramanya, ya, yang dibatasi dengan garis. Berarti ada 2 ketukan. Nah, ada ketukan pertama yang dilambangkan dengan tanda lebih besar, itu ketukan kuat. Kemudian, ketukan yang kedua, karena ada 2 ketukan yang kedua itu adalah ketukan yang lemah. Ya, nah ini penjelasannya. Ketukan kuat berada pada ketukan pertama yang dilambangkan dengan lambang lebih besar. Ketukan lemah berada pada ketukan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di buku PR itu pola iramanya adalah 4/4. Jadi dia sampai 4 ketukan. Ya, karena di lagu cicak hanya 2 ketukan, berarti ada ketukan pertama yang kuat dan ketukan yang kedua yang lemah. Ya, paham anak-anak? Nah, sekarang Miss akan praktikkan bagaimana cara menyanyikan lagu cicak dengan ketukan kuat dan ketukan lemah. Ketukan kuatnya Miss lambangkan dengan tepukan, kemudian ketukan lemahnya Miss lambangkan dengan petikan jari. Ya, coba kita mulai. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi setiap ketukan kuat itu anak-anak tepuk, kemudian setiap ketukan lemah anak-anak pakai petikan agar tidak membingungkan anak-anak. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa praktikkan di rumah sesuai dengan contoh yang sudah Miss berikan. Nah, untuk sekarang silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang akan Miss kirimkan dalam bentuk PDF. Nanti anak-anak silahkan kerjakan di buku tulis. Nah, itu penjelasan Miss tentang kuat dan lemahnya ketukan pada sebuah lagu. Jika anak-anak belum memahami, silahkan anak-anak bisa hubungi Miss. Ya, akhir kata Miss tutup dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Oke, bye student.